Di sebuah kecamatan kecil bernama Sakra Barat, ada sebuah sekolah menengah pertama yang, dari luar, tampak biasa saja. Bel sekolah berbunyi tepat waktu. Siswa datang, berseragam rapi. Guru masuk kelas, mengajar sesuai jadwal. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mati. Sesuatu yang tak terlihat oleh absen harian atau laporan bulanan. Pak Syafi'i, kepala sekolah di sana, sudah lebih dari 1 dekade mengabdi. Ia tahu seluk-beluk sekolah itu. Tapi akhir-akhir ini, hatinya terusik. Ia melihat gurunya mengajar seperti robot. Mata mereka lelah, suara mereka datar. Tak ada tanya jawab, tak ada diskusi. Tujuan mereka hanya satu, tuntaskan materi. 24 jam cukup, sertifikasi aman, dan murid-murid, mereka duduk, mencatat, diam, pulang. Hadir secara fisik, tapi kosong di dalam. Hari itu, Pak Syafi'i menghadiri rapat kepala sekolah di kabupaten. Di sela istirahat, ia bertemu sahabat lamanya, Pak Samad, seorang kepala sekolah dari kota Selong. Pak Samad adalah kepala sekolah yang berwawasan luas, penuh semangat. Di taman depan aula, mereka duduk bersama. 2 cangkir kopi, 2 kepala yang resah. "Aku bingung, Mat," kata Pak Syafi'i. "Guru-guruku mengajar, tapi tak lagi mendidik. Seperti kehilangan ruh." Pak Samad menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Vi, kamu pernah dengar soal pembelajaran mendalam?" Dan siang itu menjadi titik balik. Sebuah cerita sederhana yang membuka mata. Pak Samad bercerita tentang Profesor Yuli Rahmawati, atase pendidikan di Australia. Ia menjelaskan bagaimana pembelajaran tak cukup hanya soal menyampaikan materi, tapi soal bagaimana memastikan anak-anak benar-benar paham. Bukan sekadar mengisi kepala, tapi menyalakan pikiran. Pak Samad mulai membuka lembar demi lembar pemahaman baru. Pemahaman itu bukan produk akhir. Ia harus dilihat, disentuh, diraba, bahkan diukur. Bukan dari angka ulangan semata, tapi dari proses berpikir anak-anak kita. Ia menyebut penilaian autentik, seperti pertanyaan penilaian yang bersifat terbuka, kuis interaktif seperti Kahoot atau Mentimeter, dan menyodorkan pernyataan yang salah dan meminta siswa mengoreksinya. Semua itu bukan formalitas, tapi jendela untuk mengintip bagaimana pikiran anak bekerja. Pak Syafi'i terdiam. "Guruku, mereka masih hanya tahu tentang catat, hafal, terus ngasih ulangan harian." Lalu Pak Samad menimpali, "Itu bukan salah mereka, Vi. Tapi kalau kepala sekolahnya tak membuka jalan, siapa yang akan memimpin perubahan?" Lalu masuklah pada esensi konteks. Pembelajaran yang hidup adalah pembelajaran yang terhubung dengan dunia nyata. Misalnya, ketika menyampaikan konsep koloid di pelajaran kimia, guru diarahkan tidak hanya berhenti di definisi, kaitkan dengan kabut pagi di desa, atau polusi udara yang mereka lihat tiap hari, atau pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ajak siswa memetakan pasar lokal, memahami rantai distribusi dari apa yang mereka makan. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tertinggal? Tanya Pak Syafi'i lirih. Untuk siswa-siswa kita yang seperti itu, kita harus periksa pengetahuan prasyarat lewat melakukan asesmen awal berkaitan dengan materi saat itu. Kata Pak Samad, kalau mereka tak paham perkalian, bagaimana bisa kita ajak mereka ke aljabar? Disinilah pentingnya kerja kolaboratif antar guru. Guru matematika berbicara dengan guru ilmu pengetahuan alam. Guru bahasa berdialog dengan guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Artinya, dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, kita harus bisa membangun jembatan dan membangun makna antar mata pelajaran. Pak Samad menekankan kalimat ucapannya. Satu hal lagi yang harus kita sadari, bukan hanya murid yang perlu dibimbing. Guru pun harus belajar merefleksi dirinya sendiri. Penilaian bukan hanya alat ukur murid, tapi juga cermin bagi guru. Apakah metodeku berhasil? Apa yang perlu aku perbaiki? Bahkan, durasi mengajar pun harus bijak, kata Profesor Yuli. Seperti pertunjukan angklung, tak bisa dimainkan terus tanpa jeda. Anak-anak pun butuh waktu untuk mencerna. Dan satu hal lagi yang terpenting, murid butuh alat berpikir. Kita harus bisa mengarahkan siswa membuat peta konsep, visualisasi. Arahkan guru untuk menggunakan Canva atau media lain dalam aktivitas pembelajaran. Biar murid kita bukan hanya tahu,
Tapi, mengerti, mengingat, dan menerapkan tutur Pak Samad pada Pak Syafi'i. Dan senja pun mulai turun di hari itu. Langit jingga membungkus halaman aula. Dan Pak Syafi'i diam. Lalu berkata, lirih, mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan rutinitas. Aku pikir cukup dengan disiplin dan jadwal yang rapi. Murid akan tumbuh. Tapi, ternyata belajar itu butuh jiwa. Butuh kedalaman dalam berproses. Pak Samad tersenyum. Fi, ini baru awal. Kalau kamu memimpin perubahan ini, guru-gurumu akan mengikutimu. Dan di sore yang hening itu, seorang kepala sekolah lahir kembali. Bukan karena pangkat atau jabatan, tapi karena dia menemukan kembali makna dari kata pendidikan. Bukan sekadar mengajar, tapi menyulut nyala belajar yang tak akan pernah padam. Dan kini, saya bertanya pada Anda. Ya, Anda yang sebagai kepala sekolah. Apakah Anda adalah kepala sekolah yang masih nyaman dalam rutinitas? Apakah Anda guru yang lelah karena terus mengejar jam, mengejar status valid di info GTK, tanpa sempat berhenti bertanya, apakah muridku benar-benar mengerti? Jika ya, maka mungkin inilah saatmu membuka pintu itu. Karena pendidikan sejati bukan soal lulus ujian, tapi menumbuhkan jiwa. Bersama channel Iduspire, inspirasi untuk guru-guru yang ingin mengubah dunia. Satu kelas sekaligus. Subscribe, bagikan, dan jadilah bagian dari gerakan guru sadar dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.